Oke. Oke. Halo semua, kenalin gue Obi dari akun 22. Di sini gue bakal ngajarin SPM mentoring untuk materi akuntansi biaya. Oke. Nah, biasanya kalau akuntansi biaya itu soal awal-awalnya itu dimulai dengan gimana sih cara kita identifikasi atau klasifikasi kos-kos yang ada di suatu company gitu. Nah, di sini buat langsung mulai aja, buat yang di problem 1 di part A-nya, di sini disebutin kalau ada cost-cost-nya dari expense sampai annual fire insurance policy untuk plan-nya. Nah, di sini kita suruh ngeklasifikasi nih, apakah dia product cost, period cost, dan segala macam, gitu. Nah, kita langsung aja ke jawabannya. Mungkin untuk konsep-konsepnya, bisa kalian lihat sendiri kalau product cost itu dia yang berhubungan dengan pembuatan produknya, kalau period enggak. Di sini ada variable cost, kalau variable cost kan kalau misalnya kita produksi lebih banyak, cost juga akan makin lebih tinggi. Ini kalau direct cost itu dia, cost-nya itu dia bisa di-trace atau bisa kita tarik balik langsung ke suatu produk. Kalau indirect enggak, atau kalau indirect itu bahasa lainnya bisa jadi overhead. Terus di sini ada manufacturing cost sampai yang tadi gue sebutin overhead gitu. Di sini kalian juga bakal disuruh nyari biasanya prime cost sama conversion cost. Nah, kalau prime cost itu kan berarti biaya inti dari sebuah produk ya. Biaya intinya itu biasanya terdiri dari direct material dan direct labor. Nah, kalau conversion cost itu dia buat nge-convert material tersebut jadi barang. Biasanya berhubungan dengan overhead dan direct labor, gitu. Oke, langsung mulai aja. Di sini, Inforpens itu dia diklasifikasinya dia sebagai product cost. Dan cost behavior-nya dia variabel. Di sini, kalau misalnya karena dia masuk product cost, dia karena tinta untuk pens itu kan bisa kita trace langsung kan ke produknya, yaitu pen. Jadi di sini kita klasifikasiin ke direct cost juga, gitu. Oh ya, jadi di sini kalian itu kalau misalnya soal kayak gini, tentuin dulu nih, apakah klasifikasi sama cost behavior-nya, gitu. Nah, di sini untuk depresiasinya, dia itu masuk ke product cost, dan dia sifatnya fix. Kenapa dia masuk ke product cost? Karena di sini depresiasinya itu untuk factory machine. Ada hubungannya dengan proses produksi. Maka dari itu dia masuk ke product cost, gitu. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain atau gua ngajarin kecepatan, langsung aja ya. Oke, di sini untuk salary of general manager, karena di sini asumsinya manajernya itu lebih ke administrasi. Oke, jadi dia masuknya ke period cost dan dia sifatnya juga fix. Untuk wages, nah wages-nya ini untuk factory staff. Maka dari itu dia masuknya ke produk dan dia variabel. Dan karena dia apa ya? Dia itu bisa di-trace langsung ke suatu produk ya, dia itu dimasukin ke direct cost. Oke, selanjutnya di sini ada salary factory supervisor. Nah, kalau supervisor biasanya itu juga masuk di dalam proses produksi, tapi dia sifatnya fix. Nah, karena biaya dari supervisor itu nggak bisa di-trace ke satu produk, dia masuknya ke overhead, gitu. Nah, pada dulu deh, oke. Di sini untuk plastic for pens sama kayak yang poin A, dia produk, dia variabel, dan dia masuk ke direct cost. Nah, di sini ada electricity cost untuk assembly line. Nah, biasanya kalau assembly line, dia itu sifatnya lebih, apa ya, kita susah untuk trace ke proses produksinya. Maka dari itu di sini kita masuknya ke period cost, tapi dia behavior-nya dia variabel, gitu. Karena biasanya kalau assembly line itu kalau produknya makin banyak, dia butuh, lebih banyak gitu. Oke. Pertama buat electricity cost-nya. Oke, selanjutnya di sini ada annual fire insurance policy, buat plan-nya. Di sini karena dia khusus untuk plant atau kayak pabrik gitu, dia masuknya ke product cost tapi sifatnya fix dan dia masuk ke overhead. Nah, untuk yang problem 1A ada yang mau tanya dulu nggak? Ini masih klasifikasi doang sih. Oke, kalau misalnya nggak ada, gue bakal langsung next aja. Oke, di sini, gue udah ada SS sedikit datanya. Pokoknya di yang nomor 2 atau di problem 1B, itu kita diminta buat prepare income statement untuk, khusus untuk COGM-nya. Gitu. Dan nanti kita disuruh untuk calculate prime cost dan conversion cost. Dan kita suruh
calculate total inventoriable cost dan period cost-nya juga. Oke, di sini gue langsung aja. Pertama, kalau misalnya kalian ada soal kayak gini, pertama-tama kalian tuh tentuin dulu direct material cost-nya. Direct material cost ini didapat dari beginning inventory-nya direct material. Jadi nanti kalian teliti juga ya. Lihat khusus untuk yang direct material aja gitu. Nah, terus kalian tambahin sama purchases-nya yaitu 330, dan nanti setelah kalian tambahin bakal dapat cost of direct material available for use. Nah, kalau misalnya udah, kalian kurangin sama ending inventory-nya gitu. Nanti bakal dapat direct material yang digunakan di periode itu berapa. Nah, di sini untuk direct manufacturing labor-nya itu udah given dari soalnya. Lihat yang di sini ada tulisan direct manufacturing labor. Oke, selanjutnya kalian tuh setelah udah ngitung direct material, direct labor, kalian hitung overhead-nya. Di sini kalian ingat ya, kalau overhead itu, apalagi di sini ada kata manufacturing, dia harus berhubungan sama proses produksi. Di sini yang kalian tentuin dulu mana yang nggak berhubungan dengan proses produksi, yaitu yang ini kan, cost yang marketing, distribution, and customer service. Nah, nanti cost-cost yang berhubungan, yang selain ini, itu kalian masukin. Gitu. Nanti bakal dapat total manufacturing overhead-nya. Nah, buat dapat manufacturing cost yang terjadi di periode itu, atau manufacturing cost incurred, itu kalian tinggal tambahin semuanya. Dari direct material, direct manufacturing labor, sama total manufacturing overhead. Gitu. Nah, selanjutnya kalian itu tinggal tambahin, karena manufacturing cost incurred ini berhubungan sama WIP, kalian tinggal tambahin sama beginning WIP dan kurangin sama ending WIP-nya. Nanti bakal dapat total cost of goods manufactured. Oke, di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke perhitungan prime cost sama conversion cost. Tadi kan gue bilang prime cost itu dia yang intinya aja kan, direct material sama direct labor. Jadi kalian tinggal tambahin aja dari data yang ada, yang kalian temuin di sini, direct material use-nya sama yang direct manufacturing labor-nya, kalian tinggal tambahin. Nanti bakal dapat prime cost. Nah, kalau conversion cost itu overhead-nya ditambahin sama direct manufacturing labor-nya. Gitu. Nanti kalian bakal dapat conversion cost. Oke. Nah, buat yang inventoriable cost itu kalian tinggal sama kayak ngitung manufacturing cost incurred gitu, yang di sini. Ini sama aja. Jadi nanti kalian tinggal tambahin direct material, direct labor, sama manufacturing overhead. Nah, karena kalian itu disuruh buatnya income statement, jadi nanti jangan berhenti di cost of goods manufacturing schedule-nya aja. Tapi kalian juga lanjut ke income statement. Mungkin kalian udah tahu ya cara buat income statement, jadi tinggal revenue dikurang COGS-nya. Di sini COGS-nya bedanya kalian tambahin sama COGM ya, dan sampai lupa. Jadi jangan cuma beginning, dan jangan cuma beginning kurang ending-nya aja, tapi ditambahin sama COGM-nya juga. Nanti bakal dapat gross margin. Nah, jangan lupa kalau income statement kan dia semua cost masuk ya. Jadi di sini yang marketing, distribution, and customer service kalian masukin juga cost-nya. Nanti bakal dapat operating income. Gitu. Oke, ada yang mau tanya nggak? Oke, ini masih awal ya. Oke, sekarang kita next ke yang problem 2. Di problem 2 ini, kita tuh mau bahas di splits. Oke, dia tuh ada provides, balloons, cupcake, sama punch. Gitu ya. Nah, di sini ada cost on per person-nya, bisa di-trace, yaitu $40. Dari di sini semua kalian tambahin. Oke, terus dia bilang, oke, kayak $40 estimate-nya ini, itu ditentuin dengan dividing total overhead, bla bla bla. TK di sini ada fungsinya. Nah, ketika kalian lihat soal kayak gini, itu pasti bayangannya langsung ke buat regression analysis, terus buat cost kayak per personnya berapa, dan total variable cost-nya, dan nanti terakhir tuh kalian buat yang high and low method, gitu. Oke, di sini kan kalian pertama tuh buat regression analysis-nya. Ini mungkin gue gampang ya pakai Excel, tapi nanti kalau misalnya kalian buat regression analysis ya kalian tuh harus buat kayak plotting satu-satu dan nanti buat garisnya. Nah, di sini kan ada 3 penilaiannya nih.
ada economic plausibility, goodness of fit, sama slope of regression line. Pokoknya kalau slope-nya kalau dia naik, berarti kan apa tuh si cost driver-nya ini itu berpengaruh kan terhadap overhead cost-nya. Gitu. Kalau goodness of fit, kita pengen lihat nih, kira-kira dari titik-titik yang udah kita temuin, itu tuh semakin dekat nggak sih sama garisnya? Gitu. Kalau misalnya semakin dekat, kalau misalnya dia semakin dekat, berarti cost driver-nya itu dia apa ya, semakin menggambarkan overhead cost-nya. Gitu. Terus di sini kalau economic plausible, di sini dia bilang kalau labor hours ini itu bisa apa ya, kebanyakan menggambarkan operasional dari perusahaannya. Gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian buat analisis, terutama dari regression, jangan lupa 3 ini. Gitu. Oke. Nah, di sini kita tuh disuruh cari juga variable cost per person-nya. Nah, tadi kan kalian udah dikasih tabel yang ada balon, ada labor, ada overhead, dan kalian dapat total cost per person-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kalian disuruh cari nih total variable cost-nya. Di soal disebutin kalau ada 20 children. Di sini, nih, dia bilang dia disuruh prepare pokoknya acara dia itu dengan ada 20 pesta ulang tahun gitu. Nah, di sini kan kita bisa tahu ya jumlah pestanya berapa dan jumlah variable cost per persennya berapa gitu. Nanti kalian bakal dapat total variable cost-nya. Oke. Nah, selanjutnya buat yang nomor 4, kalian tuh disuruh nyari yang high and low method. Jadi kalau misalnya high and low method, kalian lihatnya itu dari ininya nih, dari cost driver-nya gitu. Jadi jangan lihat dari yang mungkin bisa jadi ya, jangan dilihat dari overhead cost-nya karena bisa jadi salah, tapi yang pasti benar itu lihat dari labor hours-nya atau cost driver-nya gitu. Oke, di sini kita plotting dulu. Labor hour kita masukin ke sumbu X dan overhead ke sumbu Y. Kenapa labor hour ke sumbu X? Karena yang lebih sering ganti-ganti itu tuh labor hour-nya. Maka dia masuk ke sumbu X. Nah, di sini kalian lihat dulu aja highest sama lowest-nya berapa, terus cari difference-nya. Gitu. Kalau misalnya udah, kalian cari dulu nih koefisien B-nya dengan bagi nih difference-nya dibagi sama difference dari overhead sama difference dari labor hour. Nanti bakal dapat 16. Nah, karena dia fungsinya Y sama dengan A tambah B kali X, kita cari juga nih konsanta A-nya. Berarti cara nyari A-nya, kita tinggal masukin aja asumsi Y-nya itu 76.000. Lalu A-nya kita mau cari, ditambah 16 kali X. X itu tadi kalian tahu cost driver-nya. Cost driver yang 76.000 itu sama aja 20 apa? Sama aja 2.200 gitu. Nanti bakal dapat A-nya itu 40.800. Oke, jadi untuk overhead function ya, dia jadi bakal kayak gini. Gitu. Y sama dengan 40.800 ditambah 16X. Atau X, di mana X sama dengan labor hour. Oke, di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kalau soal berikutnya, itu biasanya problem 3, dan mungkin nanti sampai problem 4 juga, itu bakal bahas mengenai job posting. Jadi simpel ya, mungkin gue bahas dari job postingnya dulu. Jadi job posting itu, kan tadi perusahaan itu ada biaya yang campur-campur, namanya overhead. Nah, kalau misalnya ada perusahaan A, dia ada produk 1, produk 2, produk 3. Nah, gimana sih cara perusahaan A ini ngebagi overhead yang biaya campur-campur itu ke 3 produk ini? Sebenarnya konsepnya kayak gitu doang di job posting, gitu. Nah, kalau kalian udah tahu konsepnya, kita bakal coba ngerjain. Jadi di sini, di Desember 2023, si Shota ini bikin proyeksi untuk 2024. Kalau manufacturing cost-nya itu 7,1 juta dan direct labor-nya itu 150.000. 150.000 jam ya maksudnya. Nah, terus di sini ada datanya, production period dan segala macam. Habisnya di sini, direct materialnya itu, oke,
be paid on contractual basis, dan actualnya itu 7,6 juta, dan actualnya itu 175.000. Oke, ketika kalian lihat soal job posting, kalian harus tentuin dulu mana yang budgeted cost, ini kan budgeted cost, dan mana yang actual cost. Atau yang ini. Soalnya dari mana ini ada kata actualnya, gitu. Oke, nah kalau misalnya kalian udah tahu, di sini kita disuruh cari compute budgeted indirect cost dan actual indirect cost rate-nya, dan kenapa mereka berbeda. Oke. Oke, dan pertama kan kita disuruh cari dulu nih, budgeted dan actual indirect cost rate-nya. Cara nyarinya, kalian tinggal bagi indirect cost-nya itu dengan cost driver-nya yang udah ditentuin, yaitu direct labor. Nanti. Dan lakuin hal yang sama buat yang actual, nanti bisa kalian lihat nih, ada perbedaan antara budgeted sama actual. Kalau misalnya ditanya kenapa dia bisa beda, kalian bilang aja, karena kan ketika kita ngebuat budgeted, itu berdasarkan kayak asumsi, dan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang lain. Bukan yang seharusnya atau yang bakal terjadi. Gitu. Jadi belum fix. Makanya dia bisa berbeda dari yang actual indirect cost rate-nya. Gitu. Itu buat yang nomor 1. Nah, buat yang nomor 2, kita itu diminta berapa sih total cost, ya total cost dari produk robot, dari steel robot sama plastik robot. Nah, di sini kan udah ada nih total biayanya, sama ada total biayanya buat yang steel robot sama yang plastik robot. Jadi, kita cari dulu deh buat yang steel robot gitu ya. Di sini kan kita tahu ya, kalau direct material itu 88.000, jadi tinggal dimasukin aja. Nah, yang ganti-ganti itu tuh yang direct, yang manufacturing support cost-nya ini, yang didapat dari direct labor hour, gitu. Nah, nanti di sini kalian tinggal kaliin aja yang cost driver-nya, yaitu direct labor hour, dikali sama budgeted indirect cost rate, gitu. Ini buat yang normal costing ya, karena tadi dia mintanya itu dibandingin yang normal costing sama yang actual costing. Lakuin hal yang sama buat yang plastik robot, didapat nih direct labor hour-nya 990, kalian kali sama budgeted indirect cost rate-nya, gitu. Nanti bakal dapat total cost-nya. Oke, ini ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, buat yang actual costing, ngerjainnya sama aja. Tapi, kalian kaliinnya jangan sama budgeted indirect cost rate, nanti salah. Kaliinnya, karena dia actual costing, kaliinnya sama yang actual indirect cost rate-nya juga. Jadi actual sama actual, normal slash budgeted sama budgeted, gitu. Nanti bakal dapat cost-nya, di sini kan kalian bisa lihat nih, kalau harganya itu berbeda kan, gitu. Nah, nanti di yang nomor 3, kalian itu disuruh di sini diminta, kenapa sih si Shota ini lebih milih pakai normal costing atau ya pakai budgeted costing atau pakai dibandingkan dengan actual costing. Nah, di sini simpelnya kan tadi yang gue bilang normal costing itu kita berdasarkan asumsi kan atau berdasarkan forecast. Jadi kita forecasting. Nah, ketika kalian mengkira-kirain suatu biaya untuk sebuah produk, kalian tuh di saat ini itu makin ada gambarannya gitu, buat nanti performa tahun depan tuh kayak gimana. Sedangkan kalau yang actual cost kan kalian harus nunggu di saat itu doang kan, baru bisa tahu, gitu. Jadi kalau simpelnya, normal costing itu kita bisa lebih menggambarkan lah apa yang akan terjadi selanjutnya, gitu. Oke, untuk yang problem 3A, ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke problem 3B. Di sini prinsipnya sama. Dia punya overhead. Di sini kalian lihat ya, overhead allocation base-nya itu machine hours, dan budgeted manufacturing overhead cost-nya berapa, dan manufacturing overhead cost incurred itu berarti yang actual ya. Kalau yang incurred itu artinya actual, gitu. Oke, seperti biasa, di sini kalian disuruh buat overview diagram dari job posting system ya. Oke, buat diagram uh, buat diagram dari job posting, pertama-tama yang tadi gue bilang, kalian lihat dulu kan,
kalau job costing itu pengen alokasiin manufacturing overhead. Di sini kalian lihat dulu, yang mau dialokasiin itu overhead. Nah, selanjutnya kalian lihat cost allocation base-nya. Dia dialokasiin berdasarkan apa? Di sini di soal disebutin berdasarkan machine hours. Gitu. Nah, di sini cost object-nya, berarti kan kalian tinggal bagi aja. Oke, kalian tinggal lihat aja kalau cost object-nya itu, dia ada yang nanti yang dialokasiin ke overhead, dan nanti bakal ada yang ke direct cost juga. Gitu. Dan nanti setelah dia ke direct cost, nanti baru kita bisa tambahin sama direct material dan direct manufacturing labor. Gitu. Jadi sebenarnya yang diagram yang ini, itu sama aja kayak yang kita kerjain di sini. Gitu. Kita tentuin dulu overhead-nya berapa, habis itu kita cari rate-nya, berdasarkan alokasinya, nanti baru kita tambah-tambahin segala macam. Gitu. Nah, itu buat yang nomor 1. Sekarang, yang nomor 2-nya, oh ya, untuk yang nomor 1 ada yang mau tanya dulu nggak? Oke. Nah, sekarang kita disuruh compute budgeted manufacturing overhead rate. Kalau misalnya ditanya budgeted overhead rate, berarti kan ya udah cari aja budgeted rate-nya berapa, yaitu 5,8 juta, terus dibagi sama labor hour-nya gitu. Jadi dia labor hour-nya. Tahu gua SSA. Oke. Oke, gua nggak tahu kenapa SSA nggak bisa. Oke, tapi didapat dari situ. Jadi tinggal budgeted dibagi budgeted, actual dibagi sama actual gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat nih, yang apa, di sini kan kalian dapat rate-nya berapa, budgeted manufacturing overhead rate-nya. Oke, kalau misalnya kalian udah dapat, kalian bandingin, tadi kan machine hours-nya kan 85.000 gitu. Nah, kalian kali sama budgeted manufacturing overhead rate-nya. Jadi kalian bandingin, di sini kalian tuh bandingin nih, kayak dari jumlah machine hours yang actual, kalau pakai rate yang budgeted overhead rate berapa sih? Gitu. Nah, sini kalian bandingin sama yang actual dan yang di-allocate. Nah, di sini kalian nemuin kalau yang kalian allocate itu ternyata kurang, yaitu 970.000. Nah, itu untuk yang nomor 3. Jadi, untuk yang nomor 2, gitu. Nah, untuk yang nomor 3, tadi kan kalian kan udah nge-compute under atau over allocated manufacturing overhead-nya. Nah, di sini dia minta ada 3 kasus yang berbeda. Pertama, kalian write off itu semua ke COGS, atau kalian prorate berdasarkan ending balance, atau kalian prorate berdasarkan overhead allocated di 2024, gitu. Kalau misalnya, oke, kita lanjut ke yang A dulu deh. Oke, untuk yang A, dia kan dibilang dia write off ke COGS semua. Untuk balances-nya yang ini, yang COGS 8 juta, finish goods 1,1, itu ada dari sini ya. Ini, yang 2024 end of year balance. Gitu. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, COGS-nya segini, segini, segini. Buat yang kasus pertama itu di write off semua ke COGS. Nah, di sini kan logikanya gini ya. Di sini kenapa dia ditambah? Kan dia ditambah karena kan situasi kalian kan saat ini under allocated. Jadi biar dia lebih mirip atau menyamai si actual-nya, kita harus kita tambahin dong, gitu. Nah, berarti di sini kita tambahin, dan nanti bakal dapat account balance-nya itu totalnya segini, sebesar 10.970, gitu. Oke, itu buat yang A. Kalau yang B, di sini kita prorate berdasarkan ending balance-nya. Kalau namanya prorate, berarti kan kita nyari dulu nih weight-nya berapa. Untuk nyari weight COGS yang 80% ini, kita tinggal bagi aja balance dari COGS-nya sama balance totalnya. Gitu, nanti bakal dapat 80%. Buat yang finish goods control, sama aja, tinggal bagi balances yang ini dibagi sama yang totalnya berapa. Nanti bakal dapat 3 ini. Setelah kalian dapat 3 ini, kalian kaliin sama yang 970 atau total yang mau kalian allocate.
nanti dapat proporsinya berapa. Itu. Setelah dapat proporsinya berapa, nanti bakal dapat totalnya, dan account balances-nya itu di akhir bakal beda sama yang pakai metode pertama tadi, atau yang write off to COGS. Gitu. Nah, sekarang 3. Kita prorate berdasarkan overhead allocated di 2024 ya, sorry. Di 2024. Oke, jadi di sini kalian tuh cari tahu dulu berapa sih yang diallocate di 2024. Pakai taunya dari mana? Pakai yang dari actual machine hours-nya ini. Ini adalah yang diallocate di 2024. Gitu. Ini kan 70.000, ini 10.000, ini 5.000. Oke, setelah kalian tahu, berarti kalian harus kalian dulu nih yang angka yang ini, budgeted manufacturing overhead rate, kalian dulu sama yang angka-angka tadi, yang di sini, actual machine hours-nya. Untuk tiga-tiganya setelah kalian dapat, nah, kalau setelah kalian dapat ini, kalian prorate juga. Tapi, prorate-nya itu bukan dari yang total balances yang ini, tapi dari yang allocated overhead yang udah kalian cari. Gitu. Nanti untuk cara nge-prorate-nya, tinggal sama aja, dikaliin persenannya sama ini, nanti bakal dapat account balances yang berbeda sama yang di atas. Gitu. Oke. Nah, di nomor 4, kita tuh ditanyain, setelah kita ngerjain nomor 3 tadi, dari 3 metode ini, mana sih yang kalian pilih? Gitu. Di sini, kalian tuh pilihnya selalu pakai yang C. Karena kenapa? Karena yang C itu, dia basisnya itu eh, lebih relevan, gitu. Karena kenapa? Karena kan tadi dia pakainya berdasarkan ini kan, kalau ini kan dia berdasarkan total, kalau ini dia ngasal aja kan, tinggal di write off. Nah, kalau yang ini, dia itu berdasarkan performa atau durasi mesin yang digunakan, atau durasi cost driver yang digunakan. Maka dari itu dia lebih, apa ya, eh, lebih mengalokasikannya itu ke 3 ini, lebih rata gitu. Lebih rata dan lebih, apa ya, lebih tepat juga bisa dibilang, dibandingkan yang 2 ini, gitu. Itu untuk yang problem 3B. Ada yang mau tanyain nggak sampai saat ini? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke spoilage, scrap sama reward. Jadi simpelnya gini, kalau spoilage itu kan kayak barang defect kan jatuhnya. Nah, untuk spoilage, reward sama scrap itu tuh apa ya? Oke, untuk 2 ini dulu, itu pokoknya sama, prinsipnya itu sama. Jadi, spoilage itu ada yang di-attribute ke specific job, ke common to all jobs, sama dia abnormal. Kalau soal specific job, kita bisa tahu dong work in process-nya untuk produk yang mana. Maka dari itu, material untuk yang spoilage itu nanti bakal dialokasiin ke work in process. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya spoilage-nya itu untuk jobs yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau gitu kan kita susah ya untuk nge-trace ke satu produk. Maka dari itu di sini kita masukin ke manufacturing overhead gitu. Kalau yang abnormal, kalau dia apa ya, nggak selalu atau nggak lumrah terjadi, kita masukin ke loss. Itu doang perbedaannya. Sama buat yang reward, di sini bedanya kalau reward, maksudnya yang ada material control dan segala macam ini yang dikredit ini, itu adalah kayak apa ya, sumber daya yang digunakan perusahaan untuk nge-reward barangnya, gitu. Kalau misalnya dia spesifik sama work in process, kalau misalnya dia common, overhead, dan kalau abnormal, dia masuknya ke loss, gitu. Jadi prinsipnya kayak gitu. Nah, habis itu, gimana sekarang kalau scrap? Jadi kalau scrap itu, biasanya kita ada 2 opsi. Pertama, antara kita jual atau enggak kita simpan lagi, gitu. Di sini kalian harus lihat di soalnya, kira-kira scrap-nya ini material atau enggak. Kalau misalnya dia imaterial, kalian tuh jurnalnya kayak gini. Jadi, scrap-nya itu kalian jual jatuhnya, gitu. Karena di sini at the time of its sale ya. Nah, kalau misalnya dia, apa tuh namanya, sama, kalau dia specific to jobs, nanti sale of scrap-nya itu dia dimasukin,
yang berkurang itu dia working process control. Kalau dia di specific job. Tapi kalau dia material dan dia di come to all job masuknya ke overhead. Jadi prinsipnya sebenarnya sama aja. Di sini ada beberapa jurnal juga, tapi prinsipnya sama kayak yang di atas. Gimana kalau misalnya scrap-nya itu dia dimasukin lagi ke inventory. Ya udah, kalian tinggal lihat aja dia dimasukinnya itu ke mana, gitu. Jadi kan dia dimasukinnya ke material, di sini dia dimasukinnya ke material semua, gitu. Dan nanti kalau misalnya setelah dia dimasukin ke material terus dijual, berarti udah materialnya dikredit, dan cash-nya nanti di debit, karena kalian terima duit. Atau bisa jadi digunakan lagi scrap-nya, jadi WIP-nya nambah, gitu. Oke, kalau misalnya itu buat teorinya, sekarang kita lanjut ke soalnya aja langsung. Oke, jadi kalau misalnya baca soal scrap, reward, dan spoilage, kalian lihat dulu, total produksinya berapa. Habis itu, kalian lihat juga berapa yang spoil, dan berapa yang sukses. Gitu. Nah, di sini kalian juga harus lihat, kalau spoiled unit-nya ini, itu normal, berarti bukan yang abnormal. Nah, di sini kita lihat kalau ada cost assigned to prior inspection point-nya 11.000 per unit, terus ada disposal price-nya itu 240 unit, dan ketika spoilage-nya itu ditemuin, itu di inventory at 240 per unit. Nah, yang pertama, yang pasti itu ditanyain, berapa sih spoilage rate-nya? Kalau misalnya nyari spoilage rate, itu kalian tinggal bagi aja unit yang defect atau unit yang rusak dibagi sama unit yang bagus. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi dibaginya itu bukan sama total unitnya, tapi sama unit yang bagus. Jadi kita dapat 10 dibagi 40 dapat 25 gitu. Nah, di sini kita untuk yang nomor 2, kita disuruh jurnal untuk yang normal spoilage. Kalau misalnya dia related to specific job buat yang A, kalau yang B itu common to all job, dan yang C itu abnormal. Oke. Kalau yang A, di sini kita tinggal kaliin aja yang tadi, apa tuh namanya, jumlah spoilage-nya berapa, terus dia disimpan di harga berapa. Nanti kalian tinggal kaliin aja. Gitu. Nah, habis itu, buat nyari cost good per unit ya, pertama, kalian tuh lihat dulu, berapa sih cost yang di-assign dan jumlah produksi yang bagus itu berapa. Nanti setelah kalian dapat, nanti kalian juga harus tambahin juga sama yang ini nih, yang work in process untuk yang spoil parts-nya, gitu. Karena kan tadi ada spoilage kan. Nah, tapi tadi kan kalian, karena dia spoilage, yang dari WIP, kalian masukin lagi ke material control. Maka dari itu di sini WIP-nya berkurang sebesar 2.400. Nanti bakal dapat dari net cost of normal spoilage-nya. Nanti setelah kalian dapetin, kalian tambahin semua. Nanti bakal dapat total cost of goods units-nya. Gitu. Nah, buat untuk cost per good unit, tadi kan yang bagus kan 40. Kalian tinggal bagi aja 52.600 dibagi sama 40. Jadi bakal dapat cost per unit yang baru, gitu. Awalnya kan cost assign-nya 1.100. Sekarang karena ada spoilage, dia jadi cost per unit itu 1.315. Nah, gimana kalau misalnya dia common to all jobs? Kalau misalnya common to all jobs, yang tadi gue bilang, berarti kan di sini cost assign-nya berapa, dan kalian cari nih spoilage-nya berapa. Habis itu, nanti kalian tuh masukin ke yang sini nih. Masukin spoilage-nya ke yang manufacturing overhead control, gitu. Jadi tinggal cek yang ini, yang spoilage detected-nya, kalian kali sama cost assign-nya. Habis itu kalian kurangin sama ya material control-nya, gitu. Karena asumsi ya, sorry. Karena di sini kan kalian simpan ke 2.400, habis itu cost-nya itu bukan masuk ke WIP, tapi masuk ke overhead. Bedanya di situ aja. Di sini kalau abnormal juga sama aja cara ngitungnya sama kayak yang di atas, cuma bedanya dia masuknya ke loss, gitu. Nah, di sini kalian kalian cari lagi cost per good unit-nya, karena dia common sama abnormal, jadi dia nggak ada ngaruhnya, gitu. Tetap 1.100 per unit. Oke.
Di sini kita disuruh buat nomor 3 itu, kalian disuruh buat journal entries. Kalau misalnya ini untuk reward ya. Sekarang dia reward. Kalian ada buat journal entries, kalau total cost untuk rewardnya itu 2000. Oke, ini salah. Oke, jadi 1000 itu direct material, 500 untuk direct labor, dan 400 itu untuk overhead. Dan ada total cost 6.000 associated with these units, gitu. Ya, nanti bakal di-assign. Oke, pertanyaan sama, kalau untuk specific job gimana, common to all job gimana, kalau dia abnormal gimana? Sorry, abnormal gimana? Gitu. Oke, jadi kita kerjain aja. Pertama, kalian tuh harus lihat dulu nih, direct material, direct labor, manufacturing overhead-nya berapa. Habis itu, kalau misalnya kalian udah lihat, kalian tambahin semua, nanti bakal dapat reward cost-nya. Di sini, cara ngerjainnya itu sama aja, untuk yang A, B, sama C. Bedanya untuk di akunnya aja. Jadi kan kalau spesifik, dia masuk ke WIP. Kalau common, dia masuk ke overhead. Tapi kalau dia abnormal, dia masuk ke loss. Gitu. Tapi di sini, kan kalian lihat ya, kalau direct material itu 1000, berarti dia material control. Kalau direct labor kan dia hubungannya sama gaji. Dia masuknya ke wages payable control. Nah, di sini ada manufacturing overhead. Berarti di sini manufacturing overhead allocated-nya 400 untuk diallocate ke WIP. Itu dia. Oke. Sampai reward dulu deh. Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, gue lanjut. Sekarang untuk yang keempat, dia mengenai scrap. Oke. Jadi, di sini diasumsiin eh, kalau misalnya job 10 ini, dia ada normal scrap, total sales value itu 800. Gitu. Di sini kalian juga harus catat juga, kalau diasumsiin cash scrap-nya itu setelah di-return ke storeroom, langsung dijual. Is sold quickly. Gitu. Nah, prepare the journal entries for the recognition of scraps and calculate the cost of unit goods, assuming the following. Oke. Di sini, kalian tadi jangan lupa kalau misalnya scrap-nya imaterial, material, dia kayak gimana perlakuannya. Gitu. Yang pertama, kalau misalnya scrap-nya itu imaterial, dan dia langsung di-recognize at the time of sale. Nah, karena dia scrap-nya itu imaterial, di sini kan kalian jual scrap ya, kan nanti dapat duit. Nah, tapi di sini, karena dia imaterial, itu dicatatnya scrap revenues. Bedanya, kalau yang material gimana? Kalau yang material itu nanti dicatat di kreditnya, bisa WIP, dia bisa material, atau bisa jadi overhead. Gitu. WIP sama material, sorry. Nah, di sini, kalau misalnya dia material dan dia common to all jobs dan dia spesifik, itu dia nggak ada entry sama sekali ya. Karena di sini asumsinya scrap-nya itu langsung di return ke storeroom-nya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kan materialnya sekarang di recognize as inventory at the time of production. Nah, di sini jadi kalau misalnya kalian ada scrap. Nah, scrap-nya itu kalian langsung dijadiin material lagi. Gitu. Jadi di sini kalian tinggal kredit aja manufacturing overhead control-nya. Karena kan scrap itu, kenapa dia di sini manufacturing overhead? Karena kan scrap itu dia nggak bisa di-trace kan ke satu produk. Dan di sini kalian masukin dari overhead ke material. Karena kalian bakal pakai lagi untuk produksi. Nah, di sini karena material itu buat dipakai produksi, WIP-nya di sini kalian debit 800 dengan ngekreditin materialnya. Jadi di sini tuh kayak kalian apa tuh ngegunain material yang berasal dari scrap tadi terus untuk proses produksi selanjutnya yaitu WIP gitu. Oke, itu dulu buat yang scrap, spoiler sama reward di job posting. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Kita lanjut ke problem 5. Problem 5 ini udah pasti bahas proses costing. Jadi gini, proses costing itu kan ada cara jadi proses costing itu intinya gini. Kalau misalnya job posting, tadi kan dia ada produk A, misalnya ada produk A,
dia ada overhead A. Habis itu mau dibagiin ke banyak produk kan, ke banyak job namanya. Itu namanya job costing. Tetapi kalau proses costing ini yang bervariasi itu dia proses produksinya, tapi untuk satu produk biasanya. Di sini di soal disebutin kalau dia untuk winter clothes gitu. Jadi kalau baca soal proses costing, kalian tuh harus lihat eh, direct material itu masuknya kapan. Di sini disebutin kalau direct materialnya masuk at the end of the process. Habis itu conversion cost pasti dia di added evenly. Nah, di sini kalian juga harus lihat dia tuh gunain metode apa, weighted average kah, FIFO kah, gitu. Nah, bedanya kalau weighted average dia itu asumsinya karena weighted average itu dia campur-campur, jadi ada nih kayak proses yang aslinya itu berasal dari tahun kemarin, dia itu bisa masuk ke tahun sekarang juga, gitu. Nanti kalian bakal lihat bedanya sama yang proses costing, gitu. Tapi intinya sama aja. Kalau misalnya kalian lihat soal proses costing, kalian lihat dulu dari materialnya masuknya kapan, harus digunakan metode apa, gitu. Nah, prinsipnya kalau di proses costing itu kayak gini, mungkin ini sama juga ya. Inventory yang lu punya di awal dan yang lu beli, atau yang lagi lu kerjain, itu sama aja dengan inventory akhir lo dengan inventory yang lo transfer out atau yang lo selesai gitu. Jadi untuk jumlah physical units yang di sini, jumlah ini sama jumlah ini itu sama dengan jumlah ini tambah jumlah ini gitu. Oke, mungkin gua langsung bahas aja. Di sini kita disuruh cari equivalent unitnya. Oke, kalau misalnya kita cari equivalent unit, pertama tadi yang gue bilang, kalian buat dulu nih tabel kayak gini, physical unitsnya. Jadi yang tadi gue bilang, inventory awal sama yang lu kerjain atau yang lu kerjain sekarang, itu sama aja kayak inventory akhir lu ditambah dengan inventory yang bakal lu transfer nanti, gitu. Nah, biasanya nanti bakal dapat accounted for equivalent unit. Nanti bakal ini sama ini pasti bakal sama, gitu. Kalau nggak sama, berarti kalian udah pasti salah. Oke, selanjutnya, di sini dibilang, kalau di soal itu, ya kan oke, di sini kan ada WIP, begini inventory-nya nggak ada, harusnya di sini ada transferred in during June. Oke, di sini kenapa di sini nggak ada direct materialnya? Karena direct materialnya ini kan biasanya di awal ya. Karena direct material itu masuk di akhir. Nanti kalau misalnya kalian ngerjainnya entah ngafal template, nanti ketika soalnya entah dibalik, nanti kalian bakal bingung. Maka tadi gue bilang, kalian catat dulu direct material masuknya kapan. Di sini kan di akhir. Berarti ya udah, kalian berarti tinggal masukin aja jumlahnya yang dimasukin di akhir itu berapa. Ada di soal. Nah, nanti ada di sini. Dia masuknya 100%. Habis itu disebutin kalau conversion-nya itu di soal dia itu cuma masuk dia 75%. Dapat dari mana? Ketika dia di ending June, gimana tuh? Oke, jadi oke, di sini kan dia ada TIC ya. Jadi ketika apa inventory yang kalian kerjain itu nanti kan bakal kalian transfer lagi. Nah, di sini di June 30 work in process-nya itu dia 40%. Gitu. Sorry, 40. Dan nanti semuanya bakal ditransfer. Nah, kayak salah. Nah, di sini dia bilang kalau degree of completion-nya untuk ending working process itu 75%. Berarti dari situ. Nah, karena di sini apa itu namanya? Dia 75%, kalian kaliin aja conversion-nya kaliin sama 75% dari ini inventory-nya. Nanti kalian tambahin ini semua bakal dapat equivalent unit di masing-masing section gitu.
Nah, ketika kalian kerjain ini, kalian tuh kerjain dulu work in process. Kan dia transfer in-nya 60.000, 60.000 dapat dari sini nih, transfer in dari awalnya. Habis itu dari materialnya 0, dari sini juga conversion cost-nya 24.000, gitu. Dan nanti cost added in current period-nya, itu kalian tinggal kaliin ini sama ini nih, total cost added during June. Ini 117, 27.000, ini 62.400. Gitu, kalian masukin semua. Nanti bakal dapat namanya total cost 2.4. Nah, berarti cost yang apa ya, yang terjadi di tahun ini atau di periode ini itu cuma berasal dari yang ini kan. Dari yang udah kalian cost to be account for. Nanti kalian bagi aja sama equivalent unitnya, bakal dapat nih cost per equivalent unitnya itu berapa. Gitu. Bagian equivalent unit itu sama yang ini ya, dibaginya. Gua highlight. Nah, nanti kalian tuh bakal dapat completed transfer out during June-nya, atau yang nanti transfer keluar, itu tinggal dikaliin di sini nih, pakai jumlahnya di sini ya, gitu. Atau yang di sini. Kan kalian bakal nge-transfer out-nya, bakal nge-transfer out-nya 120.000. Cost per unitnya berapa? 120.000. 120 unit. Cost per unitnya yang ini, yang 1.106 ini. Gitu. Nanti tinggal kalian kaliin aja sama buat yang direct material dan conversion. Nanti di sini untuk yang WIP-nya, kalian berarti kan ada WIP, berarti 40 unit kan? Gitu. Ini 40 unit di sini. Ini kalian tinggal kaliin juga sama yang cost equivalent per unitnya. Gitu. Nanti, setelah itu nanti kalian tambahin semua, bakal dapat namanya total cost to be accounted for. Ya nanti cost ini tuh bakal nanti ditransfer ke ininya. Pokoknya transfer ke proses selanjutnya dan segala macam. Itu terus. Oke, ini buat yang weighted. Yang weighted average. Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada. Oke, di sini bedanya. eh sekarang kita pakai Vivo. Diminta dari soalnya. Kalau misalnya kita pakai Vivo, oke, part B, informasinya sama, informasi A, tapi dia digunakan Vivo. Tadi kan gue bilang, kalau yang weighted average, dia yang 120 unit itu, dia campur-campur gitu kan. Nggak peduli mau masuk di tahun kapan, yang penting kalau misalnya ada ya ya udah. Nah, kalau yang Vivo ini kita mau nyari yang benar-benar started di dan komplit di periode ini dan nanti yang keluar berapa ya? Itu Vivo. Oke, pertama sama langkah pertamanya cari dulu WIP begininya sama yang transfer ini berapa. Itu pasti sama hasilnya dengan yang completed transfer out ditambah dan started and completed. Started and completed ini khusus untuk di bulan untuk di bulan Juni aja, di periode ini aja. Nah, di sini WIP-nya di Juni 30 itu 40 sama. Nanti tambah ini, hasilnya harus sama yang kayak di atas. Gitu. Nah, di sini untuk yang dari beginning working process, di sini kan dia yang Vivo itu kan pengen nyari di periode ini aja kan. Berarti kalau misalnya dia transfer ya dia belum ada beginning prosesnya dong, beginning WIP-nya gitu. Nah, nanti untuk direct material sendiri, dia itu berarti ya udah di sini kan dapat. Oke. Nah, berarti oh ini maksudnya oke, berarti untuk beginning WIP kalian itu kan belum ada yang ditransfer dari divisi lain, tapi kalian baru punya sendiri kan, gitu. Maka dari itu di sini cuma 60 sesuai sama ininya. Nah, untuk conversion-nya tadi di soal disebutin kalau sekarang itu baru 50% yang terjadi. Berarti kalian tinggal kali aja 50% dikali 60, gitu. Nah, untuk yang started and completed ya, berarti kan dia setelah di-complete, itu yang TIC-nya masuk.
Nah, sama halnya buat yang direct materialnya yang tadi. Buat yang conversion-nya, ketika dia udah komplit, kan conversion cost-nya pasti udah masuk itu 100% kan. Maka dari itu di sini dia 100% dikali 60 gitu. Oke. Nanti setelah kalian udah dapat ini semuanya sama, kalian tambahin nanti bakal dapat equivalent unit. Oke. Nah, buat nanti untuk ngitung ini ya transfer in dari material segala macam itu sama aja. Dan di sini buat nyari cost equivalent per unit ya juga sama aja. Tapi karena equivalent unitnya beda sama yang average tadi, nominal juga beda ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita mau nyari nih, berapa sih beginning WIP yang working process dari yang transfer in. Gitu. Tadi kan ada di 60.000. Jadi kalian tinggal masukin aja 60.000. Habis itu untuk yang dari material ya, karena dia nggak ada ya udah nolin. Gitu. Sama halnya untuk yang conversion cost. Sini conversion cost-nya kan dia udah bilang bisa 24.000. Gitu. Nah, untuk yang cost added to beginning ini ya, beginning WIP process in June, tadi kan nggak ada buat yang transfer in. Tapi buat yang direct material ada nih tadi 60 dikali sama cost equivalent per unitnya. Sama buat yang conversion cost. Gitu. Oke, itu nanti kalian bakal dapat, setelah kalian tambahin ini semua, bakal dapat total beginning inventory-nya. Nah, sekarang kita mau nyari berapa sih yang start dan complete di periode ini. Cara nyarinya, kalian tinggal kaliin aja yang ini, start and complete-nya kali sama equivalent unit. Sama halnya buat yang 3 ini. Gitu, semuanya sama aja. Nanti bakal dapat total unit yang complete dan transfer out di periode ini aja. Gitu. Nah, di sini buat nyari WIP-nya, kan ada yang inventory ini. Sama aja cara nyarinya 40 dikali sama cost equivalent per unitnya. Gitu. Ini karena dia working process-nya nggak ada di direct material, karena kan dia udah selesai gitu ya. Nggak ada direct material lagi, jadi 0. Kalau yang ini dia masih ada 30. Gitu. Oke, nanti setelah kalian tambahin, itu jumlahnya sama kayak yang average. Yang ini, total cost to be accounted for-nya harus sama kayak yang di sini. Kalau misalnya nggak sama, berarti kalian masih salah. Gitu. Oke, ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanyain, mungkin itu aja. Dan gue mau thank you juga karena udah mau datang. Eh, Mungkin gue pengen ngucapin good luck aja buat nanti entah kalau misalnya ada quiz para B, terus kalau misalnya nanti buat kalian UTS, UAS, dan segala macam. Oke, thank you guys. Thank you, Obi.